فيك. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma fir lana wa liwalidayna wa limasyayikhina ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa wal intifa' wal ifada wal istifada wal hath ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalala ala khair wa ibtigha wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa tawabihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah di siang hari ini kita bisa bertemu secara offline ya, secara langsung untuk menghatamkan manzumah Qasidah al-Wadhiyah fi madhi Sayyidah Aisyah. Sebelumnya saya akan bacakan hadis musalsal bil awaliyah dulu. Hadis ini adalah hadis yang disunnahkan oleh para ulama hadis untuk dibacakan kepada murid yang dia baru pertama ngaji hadis kepada guru tersebut, sehingga hadis ini disebut hadis musalsal bil awaliyah. Setiap perawi dia meriwayatkan hadis ini dari gurunya sebagai hadis pertama yang dia dengar dari guru tersebut. Artinya sebelum hadis ini si murid belum pernah dengar hadis apapun dari guru tersebut. Hadis yang pertama kali disebut oleh gurunya adalah hadis ini. Begitu seterusnya hingga kita gitu. Awal mula hadis ini ada di zaman Sufyan ibni Uyainah. Beliau adalah salah satu ulama besar ya di Makkah. Lalu datang seorang ulama yang besar juga, ulama besar. Namanya adalah Bishr ibn al-Hakam. Bishr ibn al-Hakam ini punya anak. Yang anaknya itu masih kecil, ya sekitar masih seumuran TK gitu lah. Dia udah mumayyiz, tapi belum balik. Waktu itu dibawa oleh bapaknya, yaitu si Bishr ibn al-Hakam an-Naisaburi, kepada majelisnya Sufyan ibn Uyainah di Mekah, di Masjidil Haram. Kemudian si Bishr ini bertanya kepada Sufyan ibn Uyainah, "Ya Sufyan, ali hadza sabiyyi hadits? Ali hadza sabiyyi hadits? Apakah buat bayi ini hadis? Apakah bayi ini bisa ngeriwayatkan hadis darimu?" Kan Sufyan ibn Uyainah, beliau adalah ulama hadis besar di zamannya. Sehingga Bishr ibn Hakam ini nggak mau menyia-nyiakan kesempatan yang mungkin nggak datang kedua kalinya. Karena Sufyan ibn Uyainah ini kan ulama hadis di Mekah, dan Bishr ibn Hakam ini asalnya dari Nisabur.
Asalnya dari Iran ya. Sekarang itu masuk daerah Iran, Naisabur itu. Kan jauh-jauh ke Mekah, rugi kalau anaknya ini juga nggak bisa dapat hadis. Akhirnya Bishr bin Hakam ini tanya kepada Sufyan ibnu Uyainah, ya Sufyan, ali hadas sobi hadis. Kemudian Sufyan ibnu Uyainah menjawab, naam. Akhirnya Sufyan ibnu Uyainah menyuruh Bishr bin Hakam untuk membawa anak kecilnya. Sini, dekatkan anak kamu. Akhirnya Sufyan ibnu Uyainah membacakan hadis ini. Maka hadis ini menjadi hadis pertama yang didengar oleh anaknya Bishr ibnu Hakam dari Sufyan ibnu Uyainah. Ya, umurnya masih TK, udah dapat hadis dari gurunya, udah diijazahi hadis. Ini hadis yang pertama didengar oleh Abu Abdurrahman, anaknya Bishr ibni Al-Hakam. Lalu qadarullah, anaknya Bishr ibn Hakam ini dikaruniai umur yang sangat panjang, sampai lebih dari 100 tahun beliau hidup. Akhirnya banyak ulama yang ngambil hadis dari anaknya Bishr ini. Dan sanadnya itu jadi tinggi banget. Kenapa? Karena dia itu mulai ngaji sejak umur TK. Jadi dia mulai ngaji hadis itu sejak TK. Di saat teman-temannya itu masih mainan, lari-lari sana sini, dia udah dengar hadis dari imam hadis di zamannya, yaitu Sufyan ibnu Uyainah. Otomatis yang misalnya baru ngaji sama anaknya Bishr ibnu Hakam di saat umurnya udah tua, misalnya umurnya itu udah 90 tahunan, ya sanadnya jadi tinggi ya. Dia itu jadi ikut sanad yang tinggi di saat ulama-ulama yang seusia anaknya Bishr ibnu Hakam ini nggak ketemu sama Sufyan ibnu Uyainah. Kenapa nggak ketemu? Ya ketemu sebenarnya, cuman ketemunya bukan ketemu antara guru sama murid, tapi antara orang asing, ya masih anak kecil soalnya kan. Makanya ini salah satu motivasi ya buat para orang tua untuk mengajak anaknya ngaji. Kalau kebetulan ada majelis ilmu, apalagi yang hadir itu ulama-ulama besar, kiai-kiai besar, diajak aja. Entah itu dia lari-lari atau bikin rame, ya udah. Intinya dia itu pernah ketemu si guru ini ya. Dan untung-untung kalau dia nanti dapat masuk ke ijazahnya gurunya, kan lumayan ya. Ketika teman-teman seusianya masih main-main, dia udah dapat riwayat hadis dari masyayikh yang kibar ya. Maka hadis ini diriwayatkan secara turun-temurun seperti itu, yaitu hadis yang pertama didengarkan dari seorang guru kepada murid. Jadi muridnya ini mendengar hadis pertama ini dari gurunya. Ana bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qultu haddatsana bihadzal hadis jama'atun minal masyayikh wa kana awwaluhum asy-Syaikh Muhammad bin Abdullah bin Ali Muhyiddin sanata itsnatain wa thalathin wa arba'imi'ah ba'da alf bil Khartum wa huwa awwal haditsin sami'tuhu minhu. Ana mendengar hadis ini yang pertama kali dari Syekh Muhammad Muhyiddin, dan ini adalah hadis pertama yang ana dengar dari beliau pada tahun 1432 atau sekitar tahun 2011. Ini hadis pertama yang ana dengar dari beliau. Lalu ana dengar juga hadis ini, hadis pertama yang dengar dari Syekh Musa'ad tahun 2012 setelah Syekh Muhyiddin. Dan begitu seterusnya banyak masyayikh yang membacakan hadis ini, dan ini menjadi hadis pertama yang ana dengar dari masyayikh tersebut. Qala Syekhuna Muhammad haddatsana bi Syekh Abdullah bin Ahmad An-Nakhibi Al-Yafi Asy-Syafi'i wa huwa awwal haditsin musalsalin sami'tu minhu. Qala haddatsana Syekh Umar Hamdan Al-Mahrasi wa huwa awwal haditsin sami'tu minhu.
Wa huwa yarwi bil awaliyah al haqiqiyah anil alama al kabir asy-syarif Abdul Kabir ibni Muhammad al Kattani. Qala wa huwa awal haditsin sami'tuhu minhu anil alama Abdul Ghani ibni Abi Sa'id ad-Dihlawi. Qala haddatsana al alama Muhammad Abid as-Sindi. Wa huwa awwalu haditsin sami'tuhu minhu qala haddatsana as-Sayyid Abdurrahman ibni Sulaiman al-Hadal wa huwa awwalu haditsin sami'tuhu minhu qala haddatsana Amrullah ibni Abdul Khaliq al-Misjaji wa huwa awwal haditsin sami'tu minhu qala haddatsana Muhammad bin Ahmad bin Sa'id al-Ma'ruf bi bin Aqilah wa huwa awwal haditsin sami'tu minhu qala fi musalsalatihi al-musamma bil fawaid al-jalilah qala haddatsana Syekh Ahmad bin Muhammad ad-Dimyati al-masyhur bi bin Abdul Ghani wa huwa awwal haditsin sami'tu minhu bi hadrati jam'in min ahli ilmi qala haddatsana bi al-Muammar Muhammad bin Abdul Aziz al-Manufi wa huwa awwal haditsin sami'tu minhu wa ijazatan minhu bi jami'i marwiyatihi fi Rabiul Awwal sanata itsnatain ba'da alf qala haddatsana bi Syekhul Islam Zakaria bin Muhammad al-Ansari wa huwa awwal haditsin sami'tu minhu qala haddatsana bi Khatimul Huffaz Asy-Syihab Abul Fadl Ahmad bin Ali bin Hajar Asqalani wa huwa awwal haditsin sami'tu minhu. Ini pengarang kitab Bulughul Maram ya. Dan lainnya, Fathul Bari dan lain sebagainya. Qala akhbarana Nabi Al-Hafidz Zainuddin Abul Fadl Abdurrahim ibn al-Husain al-Iraqi wa huwa awwal haditsin sami'tu minhu. Ini Al-Hafidz al-Iraqi, pengarang Alfiyah Iraqi di ilmu hadis ya, di mustalah. Qala haddatsana bi As-Sadr Abdul Fatah Muhammad bin Ibrahim Al-Midumi wa huwa awwal haditsin sami'tu minhu qala haddatsana bi An-Najib Abdul Faraj Abdul Latif ibni Abdul Mun'im Al-Harrani wa huwa awwal haditsin sami'tu minhu qala habbarana bihi Al-Hafidz Abdul Faraj Abdurrahman ibni Ali Al-Jauzi wa huwa awwal haditsin sami'tu minhu. Ini pengarang kitab apa ya, Ibnu Jauzi, salah satu kitabnya Talbisul Iblis dan lainnya, banyak karangan beliau. Qala haddatsana Abu Sa'id Ismail bin Abi Shalih An-Nisaburi wa huwa awwal haditsin sami'tu minhu. Qala haddatsana Walidi Abu Shalih Ahmad bin Abdul Malik Al-Muadzin wa huwa awwal haditsin sami'tu minhu. Qala haddatsana Abu Thahir Muhammad ibn Mahmash Az-Ziyadi wa huwa awwal haditsin sami'tu minhu. Qala haddatsana Abu Hamid Ahmad bin Muhammad bin Yahya bin Bilal Al-Bazzar wa huwa awwal haditsin sami'tu minhu. Qala haddatsana Abu Abdurrahman Ibni Bishr bin Hakam An-Nisaburi wa huwa awwal haditsin sami'tu minhu. Ini yang ana ceritakan tadi ya, anaknya Bishr bin Hakam. Qala haddatsana Sufyan ibnu Uyainah wa huwa awwal haditsin sami'tu minhu. Ini Sufyan ibnu Uyainah tadi ya, yang membacain hadis ini kepada anaknya Bishr bin Hakam di saat dia itu masih usia TK ya, masih kecil ya, masih kecil banget. Sampai di sini aja tasalsulnya, setelah itu enggak diriwayatkan secara tasalsul ya, diriwayatkan dengan cara biasa. An Amr bin Dinar, an Abi Qabus maula Abdullah bin Amr bin As, an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama, atau yarhamkum man fis sama. Lafadz hadisnya seperti itu ya. Ini adalah hadis musalsal bil awaliyah, yaitu hadis yang diriwayatkan dengan cara tertentu, yaitu dengan cara hadis ini adalah hadis pertama yang diriwayatkan dari seorang guru. Ini mengisyaratkan kepada kita bahwasanya sebagai thalibul ilm, sebagai penuntut ilmu, kita harus menjadi garda terdepan untuk menegakkan rahmat lil alamin. Jangan sampai kita yang memiliki ilmu ini malah lebih enggak rahmat daripada orang yang awam. Mentang-mentang punya ilmu nyalah-nyalain yang masih enggak paham. Ya kan? Belajar baca Quran susah dimarah-marahin. Apalagi nggak paham hukum fikih itu, habis itu disalah-salahin, dineraka-nerakain, dibid'ah-bid'ahin. Itu nggak rahmah. Maka kita harus rahmah ya. Kalau sesama
makhluk hidup aja. Yang dia itu misalnya tumbuhan, kita harus merahmatinya ya. Ya apalagi sama manusia. Kalau Rasulullah SAW berpesan, kalau perang nggak boleh menghancurkan pohon, ya kan, nggak boleh membakar pohon dan sebagainya. Ini pohon yang dia ya gitu-gitu aja hidupnya, ya di situ aja sampai mati dia. Ya apalagi manusia yang kadang bantu kita. Ya kalau tanpa mereka kita juga nggak bisa hidup. Manusia kan nggak bisa hidup sendirian. Kita butuh manusia yang lain. Maka seharusnya kita lebih merahmati mereka, manusia. Kalau sama hewan aja kita disuruh untuk merahmati, ya apalagi sama manusia. Sama yang kafir kita juga harus merahmati. Jangan mentang-mentang kafir kita laknatin terus ya. Oh, penghuni neraka gitu. Enggak, ya kan. Tetap kita harus merahmati orang yang kafir. Apalagi sesama muslim. Itu udah di level tertinggi kita harus merahmati. Maka seburuk-buruknya orang muslim, dia enggak sholat, enggak zakat, enggak apa. Kerjaannya apa namanya? Garangan ya kerjaan. Ya tetap ya, dia tetap lebih mulia daripada seorang kafir. Maka nggak boleh kita pandang seorang muslim ini pandangan yang sinis, nggak boleh. Syahadat itu membuat dia mulia daripada seluruh manusia yang lain. Makanya semenjengkel-jengkelkannya teman kita sama muslim, senakal-nakalnya apapun teman kita sama muslim, kita harus lebih merahmati daripada tumbuhan, hewan, dan orang-orang kafir. Nah, jangan sampai salah logika. Nanti yang muslim gara-gara salah permusuhan kita jadi lebih parah daripada permusuhan sama orang kafir ya. Ini problem apa namanya? Problem umat zaman sekarang ya. Jadi begitu ya. Ini hadis pertama, semoga bisa apa namanya menjadi hadis pertama yang kalian dengar ya. Yang udah dengar dari ana ya tambahan lah plus ya. Nggak sah tasalsulnya kalau sebelumnya udah dengar hadis yang lain ya. Tapi kalau ini hadis pertama ya sah. Ana bacain dulu apa namanya matannya. Nanti ana coba lanjutin penjelasan yang kemarin atau dibaca, ana lanjutin aja dulu ya sampai hatam, baru kita flashback ya. Terus nanti ana baca lagi di terakhir, apa namanya manzumahnya, barangkali ada yang telah datang baru datang ketika mau buyar kan, biar dia tetap mendengar manzumah secara lengkap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bisnadi al-muttasil al-imam Abi Imran Musa bin Muhammad al-Andalusi al-Ma'ruf bi bin Bahijin fi qasidatihi al-Ma'ruf bil qasidah al-wadahiyah fi madhi sayyidah Aisyah. Qala an-nadhim ma syanu ummil mu'minina wa syani hudiyal muhibbu laha wa dhalla syani. Inni aqulu mubayyinan an fadliha wa mutarjiman an qawliha bilisani. Ya mubghidi la ta'ti qabra Muhammadin fal baitu baiti wal makanu makani. Inni khusistu ala nisa'i Muhammadin bisifati birrin tahtahunna ma'ani. Wa sabaktuhunna ilal fadaili kulliha fasabku sabki wal inanu inani. Maridun nabiyyu wa mata baina taraibi fal yawma yaumi waz zamanu zamani. Zauji Rasulullah lam ara ghairah Allahu zawwajani bihi wa habani. Wa atahu Jibrilul aminu bi surati fa habbanil mukhtaru hina ra'ani. Ana bikruhul adra'u indi sirruhu wa daji'uhu fi manzili qamarani. Wa takallama Allahul azimu bihujjati wa bara'ati fi muhkamil Qur'ani.
wallahu khaffarani wa 'azzama hurmati wa 'ala lisani nabiyhi barrani wallahu fil qur'ani qad la'ana alladhi ba'dal bara'ati bil qabihi ramani wallahu wabbakha man arada tanaqusi ifkan wa sabbaha nafsahu fi syani inni la muhsanatul izari bari'atun wa dalilu husni taharati ihsani wallahu ahsanani bi khatami ruslihi wa adzalla ahlal ifki wal buhtani wa sami'tu wahyallahi 'inda Muhammadin min Jibra'ila wa nuruhu yaghshani auha ilaihi wa kuntu tahta thiyabihi fahana alayya bi thawbihi wa khabani man dha yufakhiruni wa yunkiru suhbati wa Muhammadun fi hijrihi rabbani wa akhadtu an abawayya dina Muhammadin wa huma 'alal islami mustahibani wa abi aqamad dina ba'da Muhammadin fan naslu nasli was sinanu sinani wal fakhru fakhri wal khilafatu fi abi hasbi bihadza mafkharan wa kafani wa ana bnatus siddiqi sahibi Ahmadin wa habibihi fis sirri wal i'lani nasaran nabiyya bimalihi wa fi'alihi wa khurujihi ma'ahu minal awtani thanihi fil gharil ladhi saddal quwa biridaihi akrim bihi min thani wa jafal gina hatta takhallala bil aba zuhdan wa az'ana ayyama id'ani wa takhallalat ma'ahu malaikatus sama wa atathu busyrallahi birridwani wa huwa alladhi lam yakhsha lawmata la'imin fi qatli ahlil bagyi wal udwani qatalal ula mana'uz zakata bi kufrihim wa adalla ahlal kufri wat tughyani sabaqas sahabata wal qarabata lil huda huwa syaikhuhum fil fadli wal ihsani wallahi mastabaku linaili fadilatin mithla istibaqil khayli yawma rihani illa wa tara abi ila aliyaiha famakanuhu minha ajallu makani wailun li abdin khana ala Muhammadin bi'adawatil azwaji wal akhtani tuba liman wala jama'ata sahbihi wa yakunu min ahbabihil hasanani bainas sahabati wal qarabati ulfatun la tastahilu binazghatis syaitani hum kal asabi'i fil yadaini tawasulan hal yastawi kaffun bi ghairi banani hasirat sudurul kafirina biwalidi wa qulubuhum muliat minal adghani hubbul batuli wa ba'liha lam yakhtalif min millatil islami fihi itnani akrim bi arba'atin a'immati syar'ina fahumu li baitid dini kal arkani nusijat mawaddatuhum sadan fi lohmatin fabina'uha min athbatil bunyani Allahu allafa baina wuddi kulubihim liyaghidha kulla munafikin ta'ani ruhama'u bainahumu sofat akhlaquhum wa khalat qulubuhumu minasyana'ani fadkhuluhum bainal hibbati kulfatun wa sibabuhum sababun ilal hirmani jama'al ilahul muslimina ala abi wastubdilu min khawfihim bi amani wa idza arada Allahu nusrata abdihi man dha yutiqu lahu ala khudlani. Jadi sampai sini ya kemarin majelisnya. Kita lanjutkan di bait berikutnya ini. Qala an-nadhim man habbani falyastanib man sabbani in kana sana mahabbati wa ra'ani. Kalau memang
kita mencintai Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dan mencintai bapaknya beliau yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, maka hendaknya kita menjauhi orang-orang yang membenci mereka. Sebagaimana disebutkan di dalam firman Allah, qala Allah Ta'ala wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairih wa imma yunsiyannaka syaitan fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumidz zalimin. Jadi Allah berfirman yang artinya, apabila engkau yaitu Nabi Muhammad SAW melihat orang-orang yang memperolokkan ayat-ayat kami dan sahabat radhiyallahu anhu, salah satunya adalah istri-istri Nabi Muhammad SAW, ini adalah termasuk dari ayat-ayatnya Allah. Karena sebagaimana Nabi Muhammad SAW itu dipilih dari seluruh manusia di muka bumi ini untuk menjadi seorang Rasul yang terakhir, artinya Nabi Muhammad ini adalah Nabi pilihan. Makanya beliau, salah satu nama beliau adalah Al-Mustafa. Apa itu Mustafa? Ya, seseorang yang terpilih. Kenapa kok harus Nabi Muhammad? Kenapa enggak orang yang lain gitu? Karena ada yang spesial di Nabi Muhammad SAW. Beliau bukan orang biasa. Beliau adalah orang yang spesial yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi Rasul yang terakhir. Maka istri-istri beliau juga bukan sembarang wanita. Makanya istri-istri Nabi Muhammad SAW ini adalah sebaik-baik wanita di muka bumi yang ditugaskan oleh Allah untuk menemani orang yang dipilih oleh Allah juga untuk menjadi Rasul yang terakhir. Maka ini adalah orang pilihan untuk orang pilihan. Kok ada yang menjelekkan salah satu dari istri Rasulullah SAW? Kok ada yang merendahkan salah satu dari istri Rasulullah SAW? Maka sejatinya dia menghancurkan agama Islam itu sendiri. Walaupun dia sholat, walaupun dia zakat, walaupun dia puasa, kok dia menjelekkan Sayyidah Aisyah, maka dia sama aja kayak menghancurkan agama Islam. Karena lewat Sayyidah Aisyah kita bisa mengamalkan syarat Islam. Hampir seperempat dari syariat Islam ini semuanya diajarkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kalau kita menjatuhkan personal Sayyidah Aisyah, maka sudah pasti kita sama aja kayak menjatuhkan atau merusak seperempat dari ajaran agama Islam. Maka beliau adalah salah satu istri Rasulullah SAW yang memiliki keistimewaan yang sudah kita bahas sebelumnya. Salah satunya adalah beliau adalah wanita yang paling alim ya seumatnya Nabi Muhammad SAW. Maka kalau ada yang mengejek-ngejek ayat-ayatnya Allah, merendahkan derajat sahabat, merendahkan derajatnya istri-istri Rasulullah, maka kita disuruh oleh Allah untuk meninggalkannya. Fa'arid anhum, tinggalkan mereka, hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai mereka itu ganti topik pembicaraan, sampai mereka itu taubat ya. Kenapa? Wa imma yunsiyannaka syaitanu. Bisa jadi kita itu terlupakan gara-gara kita terlalu PW punya temen seperti dia. Walaupun yang lain-lainnya itu dia baik kepada kita,
Tapi di saat dia itu menjelekkan sahabat, menjelekkan Aisyah, maka setan itu akan membuka pintu yang lain. Akhirnya, teman ana loh, dia baik loh. Berarti kan omongannya itu ada betulnya. Kan akhirnya setan itu udah mulai menggerogoti kita. Dan ana temukan sendiri kayak gitu. Ada teman ana itu yang kuliah di Aligarh ya. Ada yang kuliah di Aligarh di India sana. Di sana itu berteman sama orang Syiah itu biasa. Bahkan sekampus sama orang Syiah itu biasa. Bahkan kita temui orang Syiah juga sholat di masjid yang sama kita, di masjid kampus Aligarh. Pakai batu dari Karbala itu ditaruh di tempat sujudnya. Terus dia sujud di atas batu itu, enggak sujud di karpet masjid. Itu kita biasa temui di masjid Aligarh, orang Syiah. Ana ajak diskusi ya tentang Syiah katanya. Terus mereka bilang Syiah ini ya samalah, dia itu cuma beda madhab saja sama kita. Sama kayak mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, ini madhabnya Syiah gitu. Sampai selevel itulah. Kenapa? Ya karena terbiasa bergaul sama Syiah. Akhirnya Syiah nanti orangnya Syiah ini beri makanan, ngajak makan, ya kan, bantu PR. Lama-lama kita ya udahlah, Syiah ini ya biasa aja, anggap aja biasa. Akhirnya kita kehilangan kepekaan terhadap para sahabat radhiyallahu anhu. Bagaimana kita itu kok enjoy berteman sama orang yang jelek-jelekin sosok yang dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, pernah ditanya sama salah satu sahabat, siapa orang yang paling kau cintai ya Rasulullah? Kata Rasulullah, Aisyah. Terus siapa? Dari laki-laki, bapaknya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Lalu siapa? Umar bin Khattab. Itu tiga-tiganya dihina sama Syiah. Dijatuhkan personalnya sama Syiah. Minimal kalau nggak dilaknati sama Syiah, ia dijatuhkan wibawa mereka. Maka apakah rela kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW kok menjelekkan sosok yang disukai oleh Rasulullah SAW? Kan aneh ya. Ada yang salah dengan iman kita berarti kan. Hanya dengan itu aja kita bisa tahu bahwasanya Syiah itu sesat. Syiah ini adalah aliran yang bukan dari Islam. Dia nggak sama perbedaan fikih. Kalau Syafi'i sama Hambali kunut nggak kunut, ini ya masalah fikih kita bisa toleransi. Tapi kalau masalah Aisyah kita cintai atau enggak, ini masalah akidah. Nggak ada toleransi di sini ya kan. Kalau ngaku-ngaku Islam kok menghina Aisyah, ya harus kita benarkan. Ini salah. Ini jalur yang salah ini. Maka kalau kita nggak bisa membenarkan, misalnya sungkan lah teman ana, ya minimal jangan deket-deket. Ia bermuamalah seperlunya aja lah, sampai dia bertaubat dan kembali mengagungkan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Itu adalah pesannya Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 68. Qala an-nadhim wa idza muhibbi qad aladza bimubghidi fakilahuma fil budi mustawiyan. Kalau orang yang cinta sama aku bergaul sama orang yang membenciku, yaitu Aisyah ya. Ini kan kalimat nazim dari awal kayak gitu. Dia itu ingin menyuarakan aspirasinya Sayyidah Aisyah kalau seandainya beliau hidup di zaman sekarang. Jadi seandainya kok kalian cinta sama aku, kok berteman sama orang yang nggak cinta sama aku, yang membenciku, ya kalian tuh sama aja, sama-sama membenciku aslinya. Gitu. Kok bisa kalian ngaku cinta kepadaku, kok bergaulnya sama orang yang setiap hari ngolok-ngolok aku? Kan nggak mungkin ya. Misalnya ada tetangga kita kerjaannya itu ngecek-ngecek ibu kita terus.
Ya masa kita habis itu bergaul sama dia, jadiin dia best friend, kan nggak mungkin ya. Kan kita nggak enak rasanya kan sama ibu kita juga. Sama rasanya kayak gitu juga karena Sayyidah Aisyah ini adalah salah satu dari ummahatul mukminin, ibunya orang-orang yang mukmin. Kita anggap Sayyidah Aisyah itu sebagai ibu kita ya. Dalam hal apa? Dalam hal patuh, dalam hal menjaga wibawanya, dalam hal mengangkat derajatnya, sama kayak ibu kita. Bahkan lebih mulia daripada ibu kandung kita. Kalau seandainya ibu kandung kita apa namanya, naudzubillah ya, misalnya bukan dari golongan Islam, kita kan bermuamalah dengannya muamalah biasa ya. Tetap kita berbakti. Apalagi ibu agama kita ya, yaitu istri-istrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka berteman dengan yang memusuhi Sayyidah Aisyah sama aja kayak kita itu mendukung kebencian kepada Sayyidah Aisyah. Maka kita harus jaga jarak ya sama orang-orang Syiah. Khususnya apalagi golongan-golongan Syiah yang dia itu melaknat Aisyah dan bapaknya. Qala Nazim inni latayyibatun khuliqtu litayyibin wa nisa'u ahmada atyabun niswani. Karena sejatinya surat An-Nur ayat 26 Allah berfirman al-khabithatu lil khabithin wal khabithuna lil khabithat. Ayat ini turunnya secara spesifik untuk istri-istrinya Rasulullah SAW. Bahwasanya Rasulullah itu orang yang baik, maka istri-istri beliau pasti orang-orang yang baik. Kalau seandainya istri beliau bukan orang yang baik seperti Rasulullah SAW, udah pasti Rasulullah menceraikannya. Rasulullah itu punya khususiyah yang nggak dimiliki oleh umatnya. Apa? Bisa menikahi lebih dari 4 wanita dalam satu waktu. Maka dengan mudah Rasulullah bisa menceraikan siapapun semau dia. Kalau memang istrinya itu sosok yang nggak baik. Tapi kalau beliau menjaga mereka di ikatan pernikahannya, pada Rasulullah bisa nikah lebih dari itu, maka kita bisa tahu bahwasanya istri-istri Rasulullah ini adalah orang-orang yang mulia, semulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di ayat tersebut disebutkan wat thayyibatu lit-thayyibin, wanita-wanita yang suci, wanita-wanita yang mulia, ini ya untuk sosok yang mulia juga, sosok lelaki yang mulia. Makanya di sini asbabun nuzulnya yaitu istri-istri Rasulullah ini dihina, dijelekkan, dijatuhkan personalnya, lalu dibela sama Allah. At-thayyibuna lit-thayyibat, ya kan? Wat thayyibatu lit-thayyibin, wat thayyibuna lit-thayyibat. Qal inni la ummul mu'minina faman aba hubbi fasawfa yabu'u bil khusrani. Sini Imam Ibnu Bait ingin menekankan bahwasanya Sayyidah Aisyah ini bukan wanita biasa. Beliau adalah salah satu dari ummahatul mukminin. Ibunya para umat Islam, ibunya orang-orang yang beriman. Maka sebagaimana kita wajib untuk mencintai ibu kandung kita, maka kita sebagai umat Islam juga wajib untuk mencintai ibu dari agama kita, ibunya orang-orang beriman. Siapa itu? Istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seenggak enak apapun cerita istri-istri Rasulullah yang bertengkar, yang dia itu satu sama lain saling menjatuhkan, sampai punya 2 kubu.
Tapi itulah sebaik-baiknya wanita. Nggak ada wanita yang lebih mulia daripada itu. Nggak ada setelah istri Rasulullah, nggak ada. Coba kalian dihadapkan di situasi kayak gitu. Apalagi ya khususnya yang mbak-mbak ini. Punya suami, istrinya 4 sama kalian. Itu kalau nggak berkubu-kubu, itu malaikat udah itu. Pasti kalian akan mendapati suatu kejadian di mana kalian akan bersokongkol sama sebagian istri suami kalian dan nggak suka sama sebagian dari istri kalian. Pasti itu. Karena sebaik-baiknya wanita aja kayak gitu, ya apalagi kita ya kan. Yang dari baik aja jauh. Dari baik aja jauh. Maka itulah gambaran wanita itu kayak gitu ya. Maka secekcok-cekcoknya apapun istri-istri Rasulullah, dia tetap wanita yang paling mulia. Nggak ada yang melebihi kemuliaan para istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ya bagi bapak-bapak nggak tahu apa namanya muamalah kayak gitu sama model cewek yang kayak gini. Ya kenapa ya? Karena istrinya cuma satu. Belum pernah dikudeta sama sebagian istrinya, gara-gara istrinya lebih dari 4. Rasulullah istrinya berapa? 9 ya. Oh, 4 aja kewalahan ya, apalagi 9 ya kan. Maka mungkin bagi bapak-bapak atau laki-laki, kita nggak punya gambar kok gini banget ya istrinya Rasulullah gitu kan. Ya karena kita istrinya 1, bayangin kalau kalian istrinya beneran 4 ya, atau 9. Mungkin lebih parah daripada istrinya Rasulullah ya. Mungkin di dalamnya ada perang dunia ya, yang enggak kelar-kelar. Kalah itu perang Israel lawan Palestina ya kan. Makanya enggak boleh kita merendahkan istri-istri Rasulullah. Sejelek apapun kita baca di hadis-hadis Rasulullah, tetap itulah sifat wanita yang paling mulia itu kayak gitu. Ya sifat wanita paling mulia yang disifati oleh Rasulullah SAW di hadis-hadisnya itu udah paling mulia. Enggak ada wanita yang lebih mulia daripada itu, enggak ada. Kalau seandainya Rasulullah istrinya cuma Aisyah aja, anak yakin beliau udah kayak apa namanya ustazah yang paling populer di zaman ini ya, bahkan lebih dari itu. Ya karena istrinya cuma 1. Sekarang dia dihadapkan dengan istri yang 9. Ya wajar kalau tiba-tiba ya senggol sana, senggol sini, marah sana, marah sini, itu wajar ya. Namanya wanita itu salah satu makhluk Allah yang diciptakan dengan sifat cemburu jauh lebih banyak daripada laki-laki. Ya kan? Jangankan cemburu sama suaminya, cemburu sama temannya sendiri. Gara-gara skincare-nya kok lebih bagus ya. Bajunya kok lebih keren ya. Ini beli di mana ya? Itu cemburu sama temennya sendiri ya. Kalau cowok ya jarang kita peduli sama baju temen ya. Sama wajah aja nggak peduli kita. Mau situ baru bangun kayak kita nggak peduli. Tapi kalau cewek kan enggak, cemburunya lebih tinggi ya kan. Dandan dulu, mau ketemu temen. Nah, padahal kita ya biasa aja ketemu teman ya. Baru bangun aja say hey gitu. Makanya kita gitulah apa namanya nggak bisa disamakan ya antara laki-laki sama wanita. Qal wallahu yukrimun man arada karamati wa yuhinu rabbi man arada hawani. Wallahu as'al ziyadata fadlihi wa hamidtuhu syukran lima aulani. Jadi kalau kita memuliakan istri-istri Rasulullah, pasti kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi rentetannya itu kalau kita memuliakan istri Rasulullah, ya kita akan dimuliakan oleh Rasulullah SAW. Dan Allah akan memuliakan orang yang dimuliakan oleh Rasulullah SAW. Jadi urutannya itu kayak gitu. Maka jangan dikira ini apa sih yang kita membahas tentang istri Rasulullah, kan enggak ada hubungannya sama halal sama haram. Ada. Kita butuh untuk dihormati sama Rasulullah. Kalau kita mau dihormati sama Rasulullah, kita harus menghormati istri-istri beliau. Gitu. Qal ya man yaludu bi ahli baiti Muhammadin yarju bidzalika rahmatar rahmani. Di sini Ibnu Bahid ingin menyindir orang-orang Syiah ya.
yang ngaku-ngaku mencintai ahlu bait, katanya mencintai keturunannya Rasulullah, kok menjelekkan istrinya Rasulullah, kan kayak kontradiktif. Kalau anaknya aja kalian muliakan, apalagi wanita yang dipilih oleh bapaknya untuk menemani hidupnya, untuk menemani dakwahnya, ya pasti lebih dimuliakan lagi dong. Kan seharusnya kan kayak gitu. Makanya Imam Ibnu Bait ingin menyindir orang Syiah, katanya cinta anaknya Rasulullah, katanya cinta keturunan Rasulullah, kok benci istrinya Rasulullah, kan aneh ya kan. Makanya beliau berkata, sil ummahatil mu'minina wala tahud anna fatus labhullatal imani. Jangan sampai kalian mengagungkan ahlul bait tapi menjatuhkan istri Rasulullah. Makanya ahlu sunnah wal jamaah nggak boleh condong sebelah. Nggak boleh kita itu gara-gara nggak suka sama Syiah terus kita menjatuhkan keturunannya Rasulullah, nggak boleh. Apalagi menjelekkan keturunan-keturunan Rasulullah, menjelekkan habaib-habaib, nggak boleh. Kita harus imbang. Jangan sampai kayak Syiah, terlalu memuliakan keturunannya Rasulullah, kemudian menjatuhkan istri-istri Rasulullah. Kita enggak, kita tetap memuliakan ahlul bait, juga memuliakan istri-istri Rasulullah. Semuanya memiliki kemuliaan sendiri-sendiri yang enggak sama. Enggak sama, satu sama lain itu mulia dalam segi masing-masing. Maka kita angkat derajat mereka sesuai dengan derajat mereka yang seharusnya ya. Qal inni lasadiqatul maqali karimatun I walladzi dzallat lahus saqalani. Sebelumnya di mana kita tahu bahwasanya istri-istri Rasulullah itu dapat gelar sebagai ummahatul mukminin, itu ada di surat Al-Ahzab ya, ayat 6. Allah berfirman, An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Istri-istri Rasulullah itu adalah ibu-ibunya orang-orang yang beriman. Oke, ummahatuhum itu rojik kemana domirnya? Ke al-mu'minin. An-nabiyyu aula bil mu'minin. Maksudnya ummahatu al-mu'minin. Istri-istri Rasulullah itu adalah ummahatul mu'minin. Kita lihat bagaimana ulama mentafsirkan ayat ini. Kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, wa qauluhu wa azwajuhu ummahatuhum ay fil hurmati wal ihtirami wal ikrami wat tauqiri wal i'dham. Apa maksudnya kita menjadikan istri-istri Rasulullah itu sebagai ibu kita? Maksudnya itu apa? Maksudnya itu kita harus menjadikan mereka mahram alias nggak boleh dinikahi. Makanya istri Rasulullah setelah Rasulullah meninggal itu haram bagi sahabat untuk menikahinya. Kenapa? Ibunya sendiri kok dinikahi, nggak boleh, nggak boleh. Makanya yang pertama fil hurmah, mereka kita jadikan mahram kita, ya kita jadikan seperti ibu kita lah mahramnya itu. Maka nggak boleh dinikahi setelah wafatnya Rasulullah. Kemudian walihtirami, dalam menghormati, sebagaimana kita hormati ibu kita juga harus menghormati istri-istri Rasulullah SAW. Kemudian wal ikrami, dalam memuliakan, kita muliakan mereka sebagaimana kita memuliakan ibu kita. Wat tauqiri, mematuhi. Makanya sunnah-sunnahnya ummahatul mukminin kita lakukan selama tidak menyalahi syariat, ya kan? Fatwa-fatwanya Sayyidah Aisyah selama tidak bertentangan dengan jumhur sahabat, ya kita amalkan ya. Ya karena seperti ibu nyuruh kita lah. Ya sereceh-receh apapun ibu nyuruh kita ya pasti kita amalkan, apalagi nyuruh dalam masalah agama. Kalau nyuruh beli tomat di warung aja kita sam'an wa ta'atan, ya kan? Kalau kita nolak dosa, ya apalagi kalau ibu kita nyuruh kita di masalah agama, ya harus lebih patuh lagi, ya kan?
Terus wal i'dhami dalam mengagungkan. Kita harus agungkan istri-istri Rasulullah sebagaimana Allah dan Rasulnya mengagungkan istri-istri Rasulullah. Itu ya makna dari ummahatul mukminin itu seperti itu. Qala an-nadhim inni lasadiqatul maqali karimatun walladzi dzallat lahus sakalani. Jadi gelarnya Sayyidah Aisyah ini adalah Siddiqah bintus Siddiq. Kita mungkin kenalnya cuma Abu Bakar aja yang gelarnya As-Siddiq. Tapi ada dari wanita yang gelarnya As-Siddiqah. Siapa? Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Seumur hidup Sayyidah Aisyah enggak pernah berbohong, enggak pernah. Walaupun jengkel-jengkelnya sama Rasulullah. Enggak ada level istri kayak beliau itu enggak ada. Zaman sekarang mungkin kalau seorang istri benci sama suaminya, dia mungkin bisa membohongi suaminya. Saking bencinya sama suaminya gara-gara suaminya itu jengkelin ya. Entah walaupun menurut kita enggak jengkelin, tapi menurut istri kita itu jengkelin. Kalau di keadaan itu pasti berbohong ya. Tapi Sayyidah Aisyah enggak pernah. Pernah suatu ketika Rasulullah itu tahu bagaimana ketika Sayyidah Aisyah itu benci beliau. Ketika Sayyidah Aisyah itu lagi cinta-cintanya sama Rasulullah. Kalau bersumpah itu pasti berkata demi Allah atau demi Tuhannya Rasulullah. Tapi kalau lagi benci sama Rasulullah, Sayyidah Aisyah itu kalau bersumpah demi Tuhannya Nabi Ibrahim. Ya nggak salah ya kan, nggak salah. Cuman benci aja gitu, lagi benci aja sama suaminya. Itu level bencinya istri Rasulullah itu tetap jujur, nggak bohong. Tetap ya Tuhannya Nabi Ibrahim ya Allah juga ya kan. Cuman ya afwan gitu. Ana nggak sebut nama suami dulu, lagi jengkel. Jadi sesidikoh itulah istri Rasulullah, sesidikoh itulah Sayyidah Aisyah. Maka nggak tahu diri ya kalau misalnya kita itu menjatuhkan personalnya Sayyidah Aisyah. Maka gelarnya Sayyidah Aisyah itu apa? Siddiqoh. Aisyah As-Siddiqoh bintu As-Siddiq, yaitu binti Abu Bakar As-Siddiq. Dua-duanya adalah sosok yang seumur hidup nggak pernah berbohong. Nggak pernah berbohong. Dan dua-duanya disebut Siddiq karena juga adalah sosok yang paling pertama mempercayai Rasulullah. Ya jelas Sayyidah Aisyah pasti yang paling pertama mempercayai Rasulullah. Gimana beliau masih main ayun-ayunan aja udah dijadikan istri. Ya pasti yang paling pertama diimani ya suaminya, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di umur masih dia itu masih main jungkit-jungkitan ya, masih main kuda bersayap. Warna Sayyidah Aisyah ini disinggung sama Rasulullah. Emang ada kuda bersayap tuh mainanmu itu loh. Masa kuda bersayap gitu kan. Sama Rasulullah disindir gitu. Enggak ada, lihat kuda enggak ada yang bersayap. Kata Sayyidah Aisyah, ada kudanya Nabi Sulaiman kan. Jadi emang level wanita yang paling pinter itu gitu, bercanda pun berdasarkan ilmu gitu loh. Enggak bohong Sayyidah Aisyah, bahkan seumur TK aja dia udah tahu bahwasanya kudanya Nabi Sulaiman itu punya sayap. Dia dari mana? Dari ahlul kitab. Emang kalau kita baca cerita-cerita ahlul kitab, memang Nabi Sulaiman punya kuda yang memiliki sayap ya. Ya seperti yang di film kartun-kartun itu memang ceritanya ahlu kitab kayak gitu. Maka Sayyidah Aisyah nggak salah dong, ada kuda bersayap, tapi kudanya Nabi Sulaiman, bukan kuda kita gitu. Maka mainannya nggak bohong ya, mainannya tetap jujur ya, mainannya Aisyah radhiyallahu anha. Qal inni lasadiqatul maqali karimatun walladzi dzallat lahus saqalani.
Maksudnya i wallahi ya. Iya demi Allah gitu. Khudha ilaika fa innaha hiya raudhatun fa innama hiya raudhatun mahfufatun birrauhi warraihani. Sallal ilahu ala nabiyyi wa alihi fabihim tusyammu azahirul bustani. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa sallama tasliman katsiran ajmain. Alhamdulillah kita selesaikan qasidah wadhiyah ini. Sekarang jam 2.43. Kalau ana baca sebelum-sebelumnya terlalu panjang juga ya. Ya, habis itu tanya jawab aja lah. Ya, barangkali ada yang bertanya sehingga ana bisa menjelaskan mungkin beberapa bait yang perlu dijelaskan sebelumnya. Ada sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Silakan yang mau bertanya, silakan angkat tangan. Dari qasidah-qasidah yang sebelumnya, bait-bait yang sebelumnya, kalau misalnya ada yang belum dipahami, bisa ditanyakan. Fadl. Bismillah. Afwan Ustaz, izin bertanya. Di antara istri-istri Rasulullah, lebih tinggi mana derajat Sayyidah Khadijah dan Sayyidah Aisyah di hati Rasulullah? Syukron. Di sini ulama berbeda pendapat ya. Itu ana jelaskan di bait yang keberapa itu. Udah ana jelaskan tentang keutamaan Sayyidah Aisyah. Bahwasanya Sayyidah Aisyah itu adalah perumpamaan Sayyidah Aisyah itu seperti tarit di antara semua makanan. Jadi zaman dulu ya, zamannya Rasulullah itu belum ada steak, belum ada burger, belum ada fried chicken ya, belum ada pizza, nggak ada. Maka makanan terbaik waktu itu adalah tarit. Ya mungkin sama waktu buat kita mungkin ya nggak baik juga. Tapi bagi mereka baik. Sarit itu kalau di Sudan namanya fatah ya. Yang dia itu roti dipotong-potong, habis itu dikasih kuah daging atau kuah apa, terus dicampur-campur gitu. Itu makanan paling nikmat zaman itu. Makanya banyak dari guru-guru kami itu ketika baca hadis-hadis Rasulullah, apalagi khataman kitab hadis itu, selalu nyinggung kita. Rasulullah itu seumur hidup nggak pernah makan gandum. Yang beliau makan itu adalah apa namanya syair. Syair itu di zaman ini itu buat makanan hewan, nggak dibuat makanan manusia lagi di zaman ini. Makanan apa namanya roti beliau terbuat dari itu. Walaupun kayak gitu ya, perjuangannya Rasulullah itu menegakkan agama Islam itu terdepan, perjuangan para sahabat yang nggak pernah makan roti kita. Jangan dibandingkan. Kalau kita baca hadis tuh sahabat makan roti, Rasulullah makan roti, terus kita bayangkan rotinya sari roti, terus rotinya apa lagi itu jauh, rotinya itu kasar. Mungkin zaman sekarang nggak kolu ya istilahnya. Yang makan itu cuma kambing, sapi itu aja. Ya, itu makanannya para sahabat dan Rasulullah itu kayak gitu. Makanya enggak kok kita yang bisa menikmati makanan seenak ini ya, ada pecel, ada rujak, ada apa, ada sate itu.
Kok kita letoy sama agama Islam, nggak pernah memperjuangkan agama Islam, itu udah injek-injek aja lah ya kan. Udah dikasih nikmat lebih tinggi daripada Rasulullah, nikmat dunia lebih bagus daripada Rasulullah, tapi perjuangannya sama Islam itu nol besar ya kan. Makanya di sini Sayyidah Aisyah itu utamanya kayak itu. Jadi bagaikan tarit di antara semua makanan. Beliau itu paling mulia. Nah, di sini ulama nanti berbeda pendapat. Apakah ini maksudnya wanita umat Islam aja? Maksudnya Sayyidah Aisyah itu adalah wanita yang paling mulia dari seluruh wanita dari umat Islam, atau seluruh wanita yang pernah hidup di dunia? Karena di lafadz bahasa Arabnya itu an-nisa, alias dia itu pakai lafadz apa namanya umum ya, mutlak. Makanya di sini mungkin ulama berbeda pendapat. Nah, nanti berbeda pendapatnya nanti akan dibentrokkan sama Khadijah. Apakah Aisyah lebih mulia daripada Khadijah atau enggak? Nah, ini makanya banyak ulama yang lebih milih untuk silent, no comment. Salah satunya adalah Imam Ibnu Katsir ya, mufasir besar ya. Beliau lebih memilih untuk enggak memilih salah satu di antara keduanya. Artinya Khadijah juga mulia, Aisyah juga mulia. Mulianya dengan perspektif yang berbeda. Khadijah wanita paling mulia di muka bumi ini. Kenapa? Karena beliau adalah sosok yang mendukung perjuangan Rasulullah di saat semua orang nggak percaya. Beliau yang pertama kali percaya dan support di rumah tangganya. Sedangkan Aisyah, wanita paling mulia dari seluruh wanita di muka bumi ini, dari segi beliau menyampaikan agama Islam ini. Maka Khadijah kalah sama Aisyah dalam hal menyebarkan agama Islam. Enggak dikit hadis yang kita terima dari Sayyidah Khadijah, dikit banget. Bahkan dari hukum pun sedikit banget. Tapi dari Aisyah, seperempat hukum agama Islam ini dari beliau yang ngajarin. Makanya beliau adalah wanita termulia di muka bumi ini dalam hal menyebarkan agama Islam. Dalam hal mensupport dakwah Rasulullah, ya nggak ada yang ngalahin Khadijah. Aisyah pun kalah. Kenapa? Ya Aisyah masih bocil waktu itu ya, masih bayi, bahkan belum lahir ya kan. Tapi Khadijah udah menjadi garda terdepan membela Rasulullah di saat kafir Quraisy ini mati-matian menghina, terus nggak peduli atau menganggap Rasulullah itu tukang bohong gitu. Makanya dua-duanya ini paling mulia dari segi masing-masing, ya kan. Sedangkan untuk pemimpinnya di surga nanti itu semua ulama sepakat Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah itu kalau kalian ya, akhwat-akhwat ini nanti masuk surga, amin ya kan. Ketua geng kalian itu Fatimah, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Beliau akan jadi pemimpin kalian di surga. Bahkan pemimpinnya Sayyidah Aisyah, pemimpinnya Khadijah juga. Kalau hal di surga itu ya, kita semua ulama mungkin hampir semua sepakat bahwasanya pemimpin semua wanita di surga itu adalah Fatimah radhiyallahu anha. Tapi di dunia, masalah di dunia ini yaitu ulama berbeda pendapat gitu. Itu ya mungkin bisa menjawab. Syukron. Kan ya mau tanya lagi. Khawat silakan dipegang mic-nya, langsung dinyalain aja.
Gimana nih? Nggak ada yang tanya nih Ahwat. Kalau nggak tanya, anak tanya nanti. Iya, betul. Kalau yang Anda lihat ya, itu adatnya Arab seperti itu. Artinya orang Arab ini menikahkan wanita dengan harapan dia itu agak meringankan nafkah orang tuanya. Karena orang Arab kalau punya anak itu ya udah los gitu aja. 12 ya 10. Bahkan paling unik ya di syariat kita, Anas bin Malik anaknya itu sampai 100 lebih. Dan hampir 80-nya ikut perang terus wafat. Jadi mujahidin, meninggal dalam keadaan syahid. Ya orang Arab itu gitu. Jadi udahlah bikin anak itu udah bikin aja gitu. Urusan nafkah itu Allah alam gitu. Nanti giliran udah mulai gede, nah dibagi-bagikan. Makanya wanitanya, anak yang wanita, karena dia itu udah jelas wanita ini nggak dibebani untuk nyari nafkah. Cara yang paling mudah untuk meringankan beban orang tua, ya dinikahkan. Pindah nafkahnya dari suaminya. Makanya jangan dikira nikah di umur 6 tahun itu langsung malam bulan madu. Enggak ada. Mana ada bulan madu sama wanita umur 6 tahun tuh enggak ada. Jadi maksudnya dipindah nafkahkan. Biar diopeni sama lelaki itu, gitu loh. Biar dia itu jadi bapaknya, gitu loh. Baru nanti kalau dia udah kelihatan wanitanya, wanitanya, aura wanitanya, ya baru habis itu bulan madu gitu. Diajak beneran rumah tangga gitu. Tapi masih bayi banyak nikah. Makanya di Yaman kita temukan banyak sampai sekarang juga kayak gitu. Jadi anak cewek itu ya umurnya masih kelas 1 SD tapi dia udah nikah. Jadi anak SD itu udah mayoritas sudah nikah semua kalau di Yaman. Ya, maka nikah di sana biasa aja. Jadi jangan dibayangkan nikah langsung bulan madu sama umur anak 6 tahun ya nggak masuk akal lah, nggak masuk akal. Makanya gitu ya. Makanya udah biasa nikah sama Sayyidah Aisyah di umur 6 tahun, kemudian baru serius di umur 9 tahun ya kan. Di saat umurnya itu udah agak gede dikit lah. Diajak beneran bangun rumah tangga. Ya walaupun lebih banyak mainnya juga. Sayyidah Aisyah walaupun udah diajak rumah tangga tetap aja mainan apa namanya kuda-kudaan bersayap ya kan. Makanya nggak apa-apa. Jadi sebenarnya syariat Islam itu bebas ya, nggak membatasi wanita itu boleh nikah kapan. Cuman di zaman sekarang laki-lakinya itu nggak se-Rasulullah gitu. Kalau disuruh nikah SD yang ada ya amburadul rumah tangganya. Makanya seperti Kemenak mempunyai istihad untuk membatasi umur pernikahan. Ya karena zaman ini nggak kayak zaman dulu, zamannya Rasulullah yang benar-benar memperjuangkan Islam. Apa sholat aja nggak jelas ya kan. Boro-boro ngurusin cewek orang ya kan, anak orang ya kan. Makanya sebenarnya Islam selama laki-lakinya ini paham syariat, ya kan, dia itu paham agama, taat menjalankan syariat, dia bebas mau nikahin anak di bawah umur pun nggak apa-apa. Cuman kan karena kita tinggal di Indonesia ya berarti harus ikut regulasi, ya kan, apa ke apa namanya ke persidangan dulu ya untuk boleh nikah di bawah umur ya kan. Tapi boleh ya. Jadi kayak gitu ya gambarannya. Kenapa kok nikah di umur bayi, umur masih kecil kok udah nikah? Maksudnya adalah memindah tanggung jawab aja. Tanggung jawab ngurusin kehidupan, dunia, agama, terus nafkah. Maksudnya dioper ke selain bapaknya gitu loh. Maksudnya kayak gitu. Dan
Karena teman-temannya udah kayak gitu ya biasa. Akhirnya misalnya dia itu udah gede, nanti dia juga nggak akan protes juga karena dari kecil ya udah sama itu ya. Kayak kita lah misalnya dari kecil diopeni sama ibu ini gitu. Ya udah kalau udah gede ya udah deket lah sama ibu ini, udah biasa akhirnya kan. Sama kalau gambaran kita, kan gambaran kita agak jauh ya karena jarang di Indonesia yang nikah umurnya 6 tahun ya. Tapi mungkin gambarnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya wanita udah dinikahkan umur 6 tahun, dia akhirnya deket sebagai seorang bapak di umur itu. Dia mungkin nggak ngeh kalau dia suaminya. Nggak ngeh suami itu apa sih. Taunya ya dia pengganti bapaknya. Nanti kalau udah gede baru paham, oh alah yang membedakan suami sama bapak itu ini loh gitu. Baru gede, ketika udah gede dia paham. Jadi sebenarnya nggak apa-apa. Kalau laki-lakinya bertanggung jawab ya. Kita aja yang laki-laki yang udah di atas umur aja nggak mau nikahin istrinya, nggak mau nafkahin istrinya ya. Boro-boro yang masih kecil ya. Yang udah gede yang bisa protes aja kadang-kadang dicuekin, minta sesuatu nggak dikasih. Padahal duitnya ada. Atau malas nyari kerjaan ya. Nganggur. Ujung-ujungnya istrinya yang nyari duit. Kalau model-model suami kayak gini disuruh nikah sama anak yang kecil, ya wassalam. Yang bisa protes aja nggak dinafkahi, apalagi yang nggak bisa protes, yaitu anak kecil ya kan, bisa amburadul kehidupan kita. Ya, makanya istihad ulama-ulama kita di zaman sekarang untuk membatasi usia pernikahan itu maksudnya untuk itu. Gitu. Syukron. Ini ada pertanyaan ya, terkait Sayyidah Aisyah yang beliau belum diberikan keturunan ya kan. Apakah itu termasuk keistimewaan beliau sehingga bisa fokus menjadi ahli ilmu, dan apakah ada relevansi dengan puisi pasutri-pasutri yang belum memiliki keturunan? Jadi Sayyidah Aisyah ini memang tidak memiliki anak ya. Bahkan bukan hanya beliau ya. Semua istri Rasulullah itu enggak ada yang punya anak dari Rasulullah kecuali Khadijah. Wallahu alam ya kenapa seperti itu, apa hikmahnya itu apa. Tapi memang nilai plusnya emang kayak gitu ya. Karena beliau enggak sibuk ngurusin anak, akhirnya beliau lebih fokus untuk ngaji dan mengajarkan ilmu. Makanya nggak ada aib bagi orang yang belum nikah, jomblo. Yang penting dia itu bermanfaat bagi umat Islam. Problemnya itu udah jomblo, nambah jumlah pengangguran di dunia ini, ya kan? Dakwah juga enggak, ya. Itu udah yang kita sesalkan itunya, bukan jomblonya. Makanya anak nggak pernah memotivasi jomblo untuk segera nikah, enggak. Yang penting kalau kalian dengan kejombloan itu bisa berkhidmah kepada Islam lebih daripada yang mutazawid, anak lebih respect kepada yang jomblo ini daripada yang mutazawid, daripada yang udah nikah. Karena inti dari kita hidup itu bukan siapa istrimu, apakah kamu udah nikah atau belum, enggak. Intinya adalah siapa dari kita yang bertakwa. Makanya jangan dikira orang yang udah nikah itu lebih bertakwa daripada jomblo, enggak. Salah besar. Jangan dikira fitnahnya orang yang udah menikah itu lebih dikit daripada jomblo, itu salah besar. Bahkan fitnahnya orang yang udah menikah jauh lebih besar daripada jomblo. Ya kan? Jauh lebih besar. Lihat apa hukum berzina bagi orang yang udah pernah menikah? Dirajam sampai mati, dilempari batu kepalanya sampai mati. Yang jomblo dicambuk 100 kali aja, ya kan? Ya paling nggak bisa jalan sebulan. Artinya fitnahnya orang yang udah nikah itu jauh lebih besar daripada orang yang masih jomblo. Makanya dimanfaatkan ya, yang belum memiliki keturunan, dimanfaatkan untuk memperkaya ilmu ya.
fokus dakwah, fokus menyebarkan agama Islam, fokus mengangkat diri dari kebodohan. Begitu juga yang masih jomblo, atau yang anaknya masih satu, yang masih dua, ya kan? Masih tiga, ya kan? Maka nggak apa-apa. Jadi sebenarnya nggak punya anak itu bukan aib. Bahkan semua istri Rasulullah nggak punya anak dari Rasulullah. Dan apakah kita bilang istri Rasulullah itu rendah? Enggak, tetap mulia. Ya. Makanya uniknya di syariat kita, semuanya mengkoordinir, ya kan. Ada yang mulia dan punya anak. Siapa itu? Sayyidah Khadijah. Semua keturunan Rasulullah dari beliau. Bahkan pemimpin wanita di surga dari Sayyidah Khadijah, Fatimah Az-Zahra. Dan ada yang mulia tapi nggak punya anak. Siapa? Ya sisanya. Zainab, Aisyah dan lain sebagainya, ya kan? Makanya Islam itu adil, mengkoordinir kedua-duanya agar enggak kecil hati, agar enggak berkecil hati kalau memang belum dikaruniai anak. Kan ujung-ujungnya rizki, enggak bisa kita ngatur. Memang bikin anak kayak bikin mainan, ya enggak. Ya kan ujung-ujungnya Allah, ya. Itu aja ya, syukran. Silakan. Karena memang aliran Syiah ini dari awal terbentuknya itu memang terbentuk atas dasar kebencian ke mayoritas sahabat. Salah satunya adalah Aisyah radhiyallahu anha, Abu Bakar, Umar dan Utsman. Banyak hal ya doktrinnya ya. Dari awal ya karena disebut Syiah karena seperti itu. Mereka menganggap bahwasanya Ali bin Abi Thalib itu lebih berhak mendapatkan khilafah daripada Abu Bakar. Dari awal dari kayak gitu. Sehingga ketika Ali bin Abi Thalib dinomor 4-kan, itu ya nggak rela kan. Akhirnya menuduh Abu Bakar, Umar dan Utsman ini sepakat untuk mengakhirkan Ali bin Abi Thalib. Ditambah lagi bumbu-bumbu yang lain. Ya mungkin kalau Anda ceritakan mungkin pada oh ya juga ya. Maksudnya ya seperti itulah Syiah ini memang dia itu berdiri atas landasan kebencian kepada mayoritas sahabat. Dengan alasan Ali bin Abi Thalib ini yang seharusnya dimuliakan malah diakhirkan gitu. Padahal beliau adalah anaknya dari anak dari putrinya Rasulullah SAW. Istri dari putrinya suami dari putrinya Rasulullah SAW, ya kan. Dan dari pernikahan beliau lah lahir Hasan dan Husain dan keturunannya, ya kan. Ketika beliau di nomor 4-kan itu banyak yang nggak suka gitu loh. Makanya ketika pembunuhannya Utsman, pembunuhannya Umar itu sama Syiah diperingati sebagai hari raya karena sebagai pahlawan ya udah membunuh musuhnya Ali katanya gitu. Jadi dianggap mereka itu musuhnya Ali. Dan
Dan akidah Syiah ini akidah yang berdiri di atas kebohongan juga. Guru kami ya Syekh Muhammad Muhyiddin, beliau dulu kan tinggal di Yaman. Dari kecil beliau itu suka ngaji hadis. Dan di Yaman itu ada kelompok Syiah yang besar, yang dia itu mazhabnya Zaidiyah. Zaidiyah ini adalah Syiah yang paling dekat dengan Ahlus Sunnah. Dari segi fikih pun sangat mirip ya. Cuman bedanya tetap Syiah ya Syiah. Dia menganggap Ali lebih mulia daripada Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Enggak kayak urutan kita. Kalau urutan kita kan paling mulia Abu Bakar, terus Umar, Utsman, Ali. Kalau mereka Ali, Abu Bakar, Umar, Utsman gitu. Zaidiyah itu. Beliau itu waktu kecil ngaji juga sama ulama Zaidiyah. Ngaji hadis, ngambil hadis. Setelah gede, beliau nyesel. Kenapa umur anak dihabiskan untuk dengerin hadis-hadis palsu bikinan Syiah. Karena banyak kitab-kitab hadis Syiah ini isinya hadis palsu mayoritas. Hadis yang bikinan mereka sendiri. Terus dinisbatkan ke Ali, ke Hasan, ke Husain, dan sahabat-sahabat yang pro Syiah, yang mereka anggap pro Syiah, seperti Salman Al-Farisi dan lain sebagainya. Itu salah satu dikit ya, cuma 3 sahabat yang dianggap pro Syiah, sisanya enggak Syiah, alias enggak halus, enggak mereka anggap aswaja, enggak mereka anggap Ahlus Sunnah menurut mereka ya. Makanya memang akidahnya memang terdiri dari berdasarkan kebohongan dan kebencian ya. Makanya kita lihat banyak hadis yang kita temui pun dia riwayatnya dari kitab Syiah. Yang itu hadisnya palsu, enggak ada sanadnya. Jangankan palsu, enggak ada sanadnya. Kayak hadis yang sering diceramahkan ketika taraweh. Taraweh hari pertama pahalanya kayak gini, taraweh hari kedua pahalanya gini. Itu kalau kalian pernah sholat taraweh di kampung ya, itu biasanya ada yang ceramah kayak gitu setelah sholat taraweh. Itu sumbernya dari kitab Syiah yang nggak ada sanadnya, borok-borok ada sanadnya terus kita teliti lah. Oh ini hadisnya palsu, hadisnya doif. Ini beneran nggak ada sanadnya, beneran murni buatan orang. Jadi gitu ya. Maka kenapa kok Syiah itu nyeleneh sendiri ya kayak gitu. Nah, dan kalau semuanya berkomunitas sama kayak gitu, ya sama aja ya kan. Akhirnya mereka nganggap kita ini ya orang-orang yang nggak Islam. Mereka anggap kita ini salah semua. Orang Syiah ketika mandeng kita, ya kayak mandeng orang sesat ya. Ini gimana sih orang kok membela orang-orang yang membenci Ali gitu. Ya kita nggak membenci Ali, kita mencintai Ali ya. Cuma mereka aja yang suudzon aja. Ya, itu aja ya. Syukran. Silakan Mbak bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena mungkin pertanyaannya tidak berkenaan langsung dengan Bunda Aisyah. Adapun pertanyaannya terkait dengan yang tadi Ustadz telah sampaikan bahwasanya di daerah Yaman itu anak usia 6 tahun perempuan sudah dinikahkan. Nah, jujur ketika panjenengan menyampaikan ini bagi kami menjadi sesuatu hal kekhawatiran tersendiri. Artinya ketika di Yaman ini anak 6 tahun itu sudah dinikahkan karena kultur, karena kebiasaannya di sana seperti itu. Sedangkan kalau di Indonesia di sini itu tidak lazim umur 6 tahun dinikahkan.
Tetapi dengan ketidaklaziman ini, ketika anak-anak usia 6 tahun itu yang notabene dia masih bermain dan sebagainya, kemudian dia dekat dengan misalkan Nyon Sewu, anak laki-laki yang sudah dewasa dan sebagainya seperti itu, apakah ini istilahnya apa ya? Bisa dianggap maklum saja atau apakah perlu diwaspadai atau bagaimana begitu, di mana kami memiliki putri yang usianya sekitar 5-6 tahunan seperti itu. Kalau kita memahamkan ke anak, jelas anak tidak memahami karena memang belum akil nggih, belum paham terhadap seperti itu. Dan dia juga terbiasa untuk fine-fine saja ketika berinteraksi dengan Nyon Sewu laki-laki yang lebih dewasa misalkan nggih. Karena di sini kan banyak ya, ada mas-mas pondok, ada juga bapak-bapak seperti itu. Nah, apakah hal seperti ini istilahnya apa ya? Apa yang harus kita lakukan terhadap anak-anak kita? Bagaimanakah memahamkannya atau seperti apa, Ustadz? Mungkin itu, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya untuk masalah ini ya, masalah hukum pertama, Anda bedakan masalah hukum sama masalah adab ya. Kalau masalah hukum, selama si laki-laki ini atau si wanita ini, si anak kecil yang wanita ini, dia belum terlihat kewanitaannya, maksudnya dia itu ya masih dianggap anak lah. Kalau orang suka sama dia itu suka karena imutnya, karena lucunya, bukan suka karena wanitanya, bukan karena suka karena wanita. Kalau masih modelnya kayak gitu, ini setiap zaman beda ya, makanya anak pakai batasan gitu ya. Batasan dia itu kelihatan sebagai seorang wanita, bukan sebagai seorang anak. Kalau masih seperti itu, maka laki-laki ya boleh aja, laki-laki yang udah balik ya misalnya, megang dia, terus ngajak main dia, itu masih maklum ya, masih bisa dimaklumi. Tapi kalau anaknya udah menunjukkan kewanitaannya, alias kelihatanlah cantiknya itu kelihatan sebagai seorang wanita, maka tugas orang tua mulai membatasi kegiatan dia sama laki-laki yang udah dewasa. Karena dia udah nggak lagi dianggap cantik karena imut, karena dia anak kecil, tapi cantik kayak beneran dia wanita gitu. Walaupun belum balik. Ada yang dia itu belum balik tapi udah kelihatan aura wanitanya udah ada. Banyak ya, apalagi di zaman sekarang ya. Di saat anak SD pun pacaran. Anak SD udah abi umi ya kan. Udah kanda dinda ya kan. Makanya ukurannya bukan balik lagi zaman sekarang. Bahkan dari zaman dulu ukurannya bukan balik atau enggaknya. Bukan dia udah haid atau enggak. Tapi lihat orang tua ngelihat anak wanita kalian itu udah kelihatan cantik ala wanita atau cantik ala anak-anak. Kalau dia udah cantik ala wanita dibatasi pergaulannya sama laki-laki. Dan dijilbabi ya. Udah mulai dijilbabi gitu. Dan dijaga dari laki-laki, karena kan seperti itu ya seharusnya gitu. Karena kalau nanti dari hukum fikih juga kan laki-laki juga akan batal nyentuh dia walaupun dia belum balik, walaupun masih SD. Tapi kalau dia udah ngeliatan aura wanitanya, nyentuh dia udah batal laki-lakinya. Karena nyentuhnya udah batal alias harus dijaga muamalahnya. Jadi kita itu mungkin berkutat masalah batal atau enggak wudhu itu masalah DLL lah, masalah yang harus
diantisipasi adalah masalah syahwatnya. Ini lebih penting daripada masalah batal wudhu. Ya, di saat kalau laki-laki udah batal nyentuh si wanita ini, maka harus dijaga si anak ini dari muamalah sama laki-laki ya. Walaupun itu selevel ustadz sekalipun ya. Ya ustadz tetaplah ustadz ya. Dia tetap manusia, yang setan itu lebih mudah menggodanya gitu. Itu ya dari segi hukum seperti itu. Ya, dari segi adab memang ya sebagai laki-laki ya tahu diri ya. Jangan mainannya sama anak-anak cewek, kecil-kecil cewek aja. Saya cowok-cowok lah. Didik cowok itu biar cowok gentleman gitu loh. Biar yang cewek itu mainnya sama ustazah-ustazah aja, biar itu terdidik keceweannya. Kalau enggak kayak gitu, kalau anak cewek biasa main sama ustadz, nanti gede-gedenya kayak cowok ebel. Sangar nanti gedenya. Akhirnya taunya mainan cowok. Ujung-ujungnya nanti apa? Pelangi-pelangi alangkah indahmu, ya kan? Makanya salah satu adab mendidik anak, biasakan anak ini main dengan sesama jenisnya. Kalau cewek mainnya sama cewek, kalau cowok mainnya sama cowok. Cewek dikasih mainan cewek, cowok dikasih mainan cowok. Walaupun itu kakak adik. Jangan sampai misalnya mentang-mentang kakaknya cewek semua, adiknya cewek semua, terus anak yang cowok nyempil ini dikasih boneka juga. Wassalam, nanti pelangi-pelangi ya kan, itu bibit-bibitnya udah dari kecil kayak gitu. Atau cewek semua apa cowok semua, dia cewek nyempil terus kasih pedang-pedangan, ya udahlah itu kasih robot-robotan. Makanya itu dari segi akhlak pun kayak gitu ya, jadi harus dibatasi juga dari segi, walaupun kita nggak bilang itu haram, enggak, tapi dari segi akhlak, biar mendidik dia, mendidik kewanitaan si anak wanita, dan mendidik kegentelan anak laki-laki, gitu ya. Syukron. Apakah semua Syiah bisa disebut kafir, Ustadz? Enggak. Jadi tetap ya, walaupun kita bilang akidahnya itu salah, akidahnya sesat, kita nggak bisa mengkafirkan orang Syiah semua. Tetap kita harus membedakan antara menghukumi pemikiran sama menghukumi orangnya. Kita harus yakin, sebenarnya yakin bahwasanya pemikiran Syiah itu sesat. Salah, itu kufur pemikirannya. Tapi orang yang berpikiran itu urusannya beda lagi. Harus kita lihat orangnya ini bodoh enggak, orangnya ini paham enggak sih yang dia yakini ini. Apakah emang dia itu cuma ketularan teman-temannya atau ketularan lingkungannya. Akhirnya dia ikut-ikutan kayak gitu. Maka kita enggak bisa menyamaratakan ya orang Syiah itu apakah kafir atau enggak ya. Tetap kita harus dakwai mereka bahwasanya mereka itu ya saudara kita yang seiman, yang salah jalan gitu aja. Tapi akidahnya tetap kita harus yakini itu salah. Yang meyakini bahwasanya Abu Bakar kafir, Umar kafir, Utsman kafir, itu akidah yang benar-benar kufur gitu ya. Itu keyakinannya kita kafirkan, tapi orangnya kita pasrahkan kepada ulama, simpelnya kayak gitu ya. Makanya yang boleh mengkafirkan itu hanya ulama yang punya ilmunya aja. Kita sebagai orang ngelihat teman kita misalnya sujud di depan berhala sekalipun ya, kita nggak boleh bilang dia kafir, nggak boleh. Kita harus pasrahkan ke ulama. Tugas kita apa? Daripada ngukumi dia kafir atau enggak, kita ajaklah, salah itu, jangan sujud ke berhala, nah, sujud kepada Allah gitu. Apa dia memang bisa bikin kamu makan, bisa ngasih kamu makan enggak kan? Nah gitu. Jadi daripada kita mikir apakah orang itu kafir atau enggak, kita fokus ke bagaimana dia
masuk dalam koridor Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu aja. Masalah kafir atau enggak itu urusannya Allah, ya kan. Toh ujung-ujungnya kita ngukumi dia kafir atau enggak, ya sama aja, kita enggak bisa menghukum dia dipenggal, enggak bisa juga. Maka enggak guna juga kita hukumi dia kafir atau enggak, ya kan. Nah, yang bisa menghukum mereka siapa? Hakim. Kalau hakim no comment, yo kita lebih no comment lagi, ya kan. Kalau hakim aja no comment, apakah dia kafir atau enggak? Ya apalagi kita, ya kita enggak usah mikir apakah dia kafir atau enggak. Fokus kita ya gimana dia biar enggak berpendapat seperti pendapatnya orang kafir, gitu aja. Jangan sampai kita kecolongan, umat Islam ini kecolongan ya. Ya makanya kasihan ya umat Islam ini udah tipis ya, imannya tipis, kita keluarin gitu dari agama Islam, kafir. Yang sana ngajakin masuk susah-susah, ini yang ngajakin keluar mudah banget gitu kan. Ya, janganlah. Kalau nggak pernah ngislamin seseorang ya jangan dikafirkan. Udah nggak pernah ngislamin seseorang, gampang ngafirkan, gampang bid'ahkan, gampang ngeklaim dia penghuni neraka, ya kan. Kasihan lah orang ini. Syukron. Ya, silakan. Fadol. Afan Ustaz izin bertanya, apa penyebab atau hikmah di balik Sayyidah Aisyah tidak termasuk ke dalam 4 wanita pemuka di surga sebagaimana hadis Rasulullah? Tidak termasuk apa? 4 wanita pemuka yang di surga, Ustaz. Gimana? Enggak paham mana? Apa hikmah di balik Sayyidah Aisyah tidak termasuk tergolong 4 wanita pemuka di surga, Ustaz? Oh, Sebagaimana hadis Rasulullah. Ya. Ya, ada hadis yang menyebutkan kalau iman tidak sempurna kecuali Asiyah, istri Fir'aun, kemudian Maryam binti Imran itu kan. Ya, makanya dilihat hadisnya sesuai dengan konteksnya. Di sini Rasulullah SAW membicarakan iman sempurna, bukan yang paling mulia. Beda ya antara keimanan yang sempurna sama kemuliaan. Itu dua hal yang bisa dibedakan, yang nggak harus sama juga. Nggak tentu yang imannya penuh, imannya sempurna, itu paling mulia di sisi Allah. Nggak tentu. Karena ujung-ujungnya siapa yang bisa menganggap paling mulia atau enggak? Ya Allah, ya kan? Cuman di sini memang dari semua wanita di muka bumi ini, yang imannya paling sempurna itu cuma mereka, yaitu Asiyah, istrinya Fir'aun, terus binti Imran, terus itu ya dua ini. Sedangkan kalau laki-laki kan banyak, para nabi, para rasul, kan semuanya imannya sempurna, ya kan? Masalahnya di sini wanita nggak ada nabi dan rasul dari wanita. Terus siapa yang sempurna? Maksudnya kayak gitu. Lah itulah Asiyah sama Maryam binti Imran. Gitu. Syukron. Apa mic dioper ke laki-laki? Ada yang membutuhkan mic?
Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya Ustadz nggih. Saya tadi datangnya telat tapi tanya nggih. Ini tanya Ustadz untuk fenomena sekarang Ustadz nggih. Antara calon istri pertama dan istri kedua dan para ayah ini. Ini saya tanya saja, ojo nyawang aku semua. Saya tanya ini. Jadi fenomenanya itu kan biasanya kok enak men sing bojo nom waya soro-soro gak gelem tapi waya penak-penak kok entuk gitu loh. Ini latarnya Tat. Cuma yang saya tanyakan dulu kan pernah Sayyidina Aisyah itu cemburu sama Rasul Ustaz untuk membandingkan cintanya sama Khadijah. Nah itu mungkin bisa untuk dasar dari para bunda-bunda kenapa Rasul itu sampai membela Khadijah di depan Aisyah, padahal Rasul itu juga sangat cinta sama Aisyah dan juga sangat sayang sama Khadijah. Itu minta pencerahannya Ustadz supaya nanti para bunda-bunda itu bisa legowo. Nggih, ngoten Ustadz. Jazakumullah khair Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Derek. Makanya problematika istri lebih dari satu itu kayak gitu. Jadi mau nggak mau istri pertama itu yang paling berjasa. Ya walaupun udah lebih tua, apalagi istri yang kedua lebih muda, lebih imut-imut ya kan. Tapi ujung-ujungnya ya udahlah, setiap istri dia harus berkarya dan berbuat sebaik mungkin di agama Islam, gitu aja. Sebagaimana Sayyidah Khadidah dan Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah ketinggalan start jadi istrinya Rasulullah. Akhirnya jadi istri yang keberikutnya, enggak istri yang tua, enggak istri tua ya kan. Tapi gara-gara ketinggalan start itu, apakah kemudian kerjaannya cuma benci Khadijah aja? Kan enggak. Akhirnya beliau fokus apa yang bisa membuat saya lebih daripada Khadijah. Apa yang bisa membuat Rasulullah melihat Aisyah lebih dari melihat Khadijah. Apa itu? Khidmahnya terhadap Islam. Rajinnya beliau ngaji kepada Rasulullah. Terus giatnya beliau menyebarkan agama Islam. Akhirnya dari itulah Aisyah lebih mulia daripada Khadijah yang image-nya Khadijah ini adalah istri yang tua. Kalah sama istri yang muda dalam hal apa? Dalam hal menyebarkan agama Islam. Tapi Aisyah tetap nggak bisa nyaingi istri tua dalam hal apa? Merintis rumah tangga. Nggak susah emang. Ujung-ujungnya ya bertakwa aja. Jadi mau istri yang pertama, kedua, ketiga, dan empat, yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Insya Allah kalau dia bertakwa, dia bisa mengalahkan istri yang tua. Kalau dia lebih bertakwa. Kalau udah istri yang keempat, nggak bertakwa, nakal lagi, ya udahlah. Ya, jadi gitu ya. Ujung-ujungnya adalah siapa dari kita yang paling bertakwa. Syukron. Nih, ada yang bertanya lagi? Kalau enggak kita tutup, kita baca manzumahnya lagi dari awal, biar yang telat-telat ini biar dapat ijazah lengkap lah ya. Minimal denger aja lah, walaupun nggak paham isinya. Tapi insya Allah, Ana udah nulis terjemahannya, terus takliknya, catatan-catatannya, udah Ana tulis di sebuah tulisan singkat ya. Nanti kalau udah rapi, kita bagikan PDF-nya insya Allah. Yang telat-telat bisa baca tulisannya aja lah, walaupun nggak dengar penjelasannya langsung gitu. Ampun ya, kita baca kalau gitu, kalau nggak ada yang tanya lagi.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Ibnu Bahij rahimahullahu taala fi isnadi al-muttasil ilaihi qala ma syanu ummil mu'minina wa syani hudiyal muhibbulaha wa dalla syani inni aqul mubayyinan an fadliha wa mutarjiman an qawliha bilisani ya mubghidi la ta'ti qabra Muhammadin fal baitu baiti wal makanu makani inni khussitu ala nisa'i Muhammadin bisifati birrin tahtahunna ma'ani wa sabaqtuhunna ilal fadaili kulliha fasabqu sabqi wal inanu inani maridan nabiyyu wa mata baina taraibi fal yawmu yawmi waz zamanu zamani zawji rasulullah lam ara ghairah Allahu zawwajani bihi wa habani wa atahu jibril aminu bisurati fahabbanil mukhtaru hina ra'ani ana bikruhul azra'u indi sirruhu wa daji'uhu fi manzili qamarani wa takallama Allahul azimu bihujjati wa bara'ati fi muhkamil qur'ani wallahu khaffarani wa 'azzama hurmati wa 'ala lisani nabiyhi barrani wallahu fil qur'ani qad la'ana alladhi ba'dal bara'ati bil qabihi ramani wallahu wabbakha man arada tanaqqusi ifkan wa sabbaha nafsahu fi syani inni la muhsanatul izari bari'atun wa dalil husni taharati ihsani wallahu ahsanani bi khatami ruslihi wa adall ahlal ifki wal buhtani wa sami'tu wahyallahi inda Muhammadin min Jibraila wa nuruhu yakshani awha ilaihi wa kuntu tahta thiyabihi fahana alayya bi thawbihi wa khabani man dha yufakhiruni wa yunkiru sohbati wa Muhammadun fi hijrihi rabbani wa akhadtu an abawayya dina Muhammadin wa huma al-islami mustahibani wa abi aqama ad-dina ba'da Muhammadin fan naslu nasli was sinanu sinani wal fakhru fakhri wal khilafatu fi abi hasbi bihadha mafkharan wa kafani wa ana ibnatu siddiqi sahibi ahmadi wa habibihi fi sirri wal i'lani nasaran nabiyya bimalihi wa fi'alihi wa khurujihi ma'hu minal awtani thani fil ghari alladhi saddal quwa biridaihi akrim bihi min thani wajafal gina hatta takhallala bil aba zuhdan wa ad'a ayyama id'ani wa takhallat ma'hu al malaikatus sama wa atathu busyrallahi biridwani wa huwa alladhi lam yakhsha lawmata la'imin fi qatli ahli al-baghi wal udwani qatala al-ula mana'u az-zakata bi kufrihim wa adhal ahli al-kufri wat tughyani sabaqa as-sahabata wal qarabata lil huda huwa shaykhuhum fil fadli wal ihsani wallahi mastabaqu li naili fadilatin mithla istibaqil khayli yawma rihani illa wa tara abi ila aliyaiha famakanuhu minha ajallu makani wailun li abdin khana ala Muhammadin bi adawatil azwaji wal akhtani tuba liman wala jama'ata sahbihi wa yakunu min ahbabihil hasanani baina sahabati wal qarabati ulfatun la tastahilu binazghati syaitani hum kal asabi fil yadaini tawasulan hal yastawi kaffun bi ghairi banani hasirat sudurul kafirina biwalidi wa qulubuhum muliat minal adghani hubbul batuli wa ba'liha lam yakhtalif min millatil islami fi ithnani akrim bi arba'atin a'immati syar'ina fahum li baitid dini kal arkani nusijat mawaddatuhum sadan fi luhmatin fabinauha min athbatil bunyani wallahu allafa baina wuddi qulubihim liyaghidha kulla munafiqin ta'ani ruhama'u bainahum saffat akhlaquhum wa khalat qulubuhum minal syana'ani faduhuluhum bainal ahibbati kulfatun wa sibabuhum sababun ilal hirmani jamal ilahul muslimina ala abi wastubdilu min khawfihim bi amani fa idza arada Allahu nusrata abdih man dha yutiku lahu ala khudlani man habbani falyastanib man sabbani in kana sana mahabbati wa ra'ani wa idza muhibbi qad aladha bi mubghidi fakilahuma fil bughdi mustawiyani inni la tayyibatun khuliqtu li tayyibin wa nisa'u ahmada atyabun niswani inni la ummul mu'minina faman aba hubbi fasawfa yabu bil khusrani wallahu habbabani li qalbi nabiyhi wa ila siratil mustaqimi hadani wallahu yukrim man arada karamati wa yuhinu rabbi man arada hawani wallahu as'aluhu ziyarata fadlihi wa hamidtuhu syukran lima aulani
Ya man la yaludu bi ahli baiti Muhammadin yarju bidzalika rahmatar rahmani sil ummahatil mu'minina wala tahud anna fatuslab hullatal imani inni la sadiqatul maqali karimatun i walladhi dallat lahu thaqalani khudha ilaika fa innama hiya rawdatun mahfufatun birrauhi warraihani sallal ilahu ala nabiyyi wa alihi fabihim tusyammu azahirul bustani walhamdulillahi rabbil alamin. Fa bihadza ajastukum jami'an biriwayati hadhihi anil manzumah ijazatan minni khosatan min muayyan li muayyan fi muayyan bisyartil mu'tabar inda ahlil hadithi wal athar wa usikum bitaqullahi ta'ala fi sirri wal alaniyah wa kadzalika ajastu riwayata hadis musalsal bil awaliyah liman sami'a minni awal marrah wa ajastu aidan liman sami'a minni ba'da marrah tasalsulan idofiyan yani wa kilahuma bisyadil mu'tabar inda ahli hadithi wal athar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah nanti datanya silakan disetorkan ya. Nanti anak tuliskan sanadnya ya, anak kasihkan sanadnya. Yang apa namanya? Yang mau ngambil di sini silahkan. Yang mau dikirim PDF nanti ditulis juga nomor WA-nya aja. Nanti anak kirim PDF-nya kalau nggak mau repot-repot ke sini ngambil kertas sanadnya ya. Itu aja ya. Syukran jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.